Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Kewajiban kita semua adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya, menyanjungnya, dan menggunakan setiap nikmat itu untuk menaatinya. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada hidayah Islam dan sunnah, dan telah memberikan teladan kepada kita berupa akhlakul karimah, sehingga kita dapat membedakan yang hak dari yang batil, yang ma'ruf dari yang mungkar. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali meneruskan membahas buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih membicarakan tentang talbis iblis terhadap kaum Rafidhah. Lanjutannya, Ibnu Jauzi berkata, ketahuilah bahwa keburukan Syiah Rafidhah tidak terhitung banyaknya. Di antara keburukan-keburukan itu ada yang membawa kepada konsekuensi-konsekuensi hukum atau syariat. Mereka diharamkan dari sholat karena mereka tidak membasuh kaki pada saat berwudu. Mereka diharamkan dari sholat berjamaah karena mereka masih menunggu kedatangan imam yang maksum, imam ke-12 mereka. Lalu mereka diuji dengan kegemaran mereka mencela para sahabat, menjadikan laknat terhadap Abu Bakar dan Umar sebagai ibadah mereka. Celaan terhadap Aisyah dan Hafsah sebagai senandung mereka. Padahal di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab Sahihain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela sahabat. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Sesungguhnya sekiranya ada salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud,
Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Niscaya tidak akan sebanding dengan satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang dari mereka. Bahkan tidak juga setengahnya. Demikian keutamaan sahabat-sahabat Nabi yang tidak akan bisa dicapai, disamai, bahkan didekati oleh orang-orang yang datang sesudah mereka. Karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yaitu mereka bertemu, mereka bisa menyaksikan, mendengar langsung dari Nabi SAW. Dan ini adalah nikmat yang tidak akan bisa disamai, kedudukan yang tidak akan bisa disamai oleh siapapun, kecuali orang itu bertemu dengan Nabi SAW, yaitu menjadi sahabat Nabi. Tapi itu tidak mungkin, karena Nabi SAW sudah wafat. Maka dari itu, ya, kaum muslimin harus menjunjung tinggi martabat sahabat-sahabat Nabi, menahan lisan dari berkomentar negatif atau berkomentar miring terhadap sahabat, apapun yang terjadi atas mereka. Bahkan kita menahan diri dari apa yang diperselisihkan di antara para sahabat, karena mereka pasti mendapatkan pahala. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Jadi kita tidak boleh menyampuri apa-apa yang terjadi di antara mereka kecuali dengan yang hak. Itu kewajiban kita semua terhadap sahabat-sahabat Nabi. Maka dahulu para salaf menuding atau menuduh zindik siapa saja yang berkomentar miring atau negatif terhadap sahabat-sahabat Nabi. Bahkan mencap orang itu sebagai zindik jika terbukti terang-terangan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Seperti halnya kaum Syiah ini, Syiah Rafidhah, yang gemar mencela sahabat-sahabat Nabi. Bahkan salah satu di antara ritual mereka adalah mencaci, mencela, melaknat Abu Bakar dan Umar di atas mimbar. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya dan istri-istri Nabi SAW, ummahatul mukminin, terutama Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhumah, menduduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kadangkala mereka tidak menampakkan ini di awal, tapi lama-kelamaan mereka akan menunjukkan jati diri mereka. Ya, banyak yang terpedaya, ya, mengira bahwa mereka juga menghormati Abu Bakar dan Umar. Tapi pada ketika kelak mereka akan menunjukkan jati diri mereka. Biasanya mereka akan membidik sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, ya, dan sahabat-sahabat lainnya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian yaitu sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian baru mereka membidik Khulafaur Rasyidin, terutama 2 khalifah yang utama, Abu Bakar dan Umar. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengancam, bahkan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap orang-orang yang mencaci ataupun merendahkan Abu Bakar dan Umar atau berkomentar buruk terhadap Abu Bakar dan Umar. Bagaimana seandainya Ali bin Abi Thalib mendapati orang yang melaknat atau bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Dahulu Ali bin Abi Thalib menjatuhkan hukuman qazaf, yaitu 80 kali cambukan, atau sama dengan hukuman terhadap orang-orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti. Terhadap orang-orang yang mencaci ataupun merendahkan, berkomentar buruk terhadap Abu Bakar dan Umar. Lucunya orang-orang
Syiah Rafidah ini, mereka berlindung di balik Ali bin Abi Thalib dan mengklaim mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar karena keduanya telah merampas jabatan khalifah, kedudukan khalifah dari tangan beliau, dari tangan Ali bin Abi Thalib. Ini tentunya sangat kontradiktif dengan apa yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Diriwayatkan dari Suaid bin Ghaflah, dia bercerita, aku melewati sekelompok orang Syiah yang sedang mencela Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tadi aku melewati sekelompok orang dari teman-temanmu yang sedang membicarakan Abu Bakar dan Umar dengan sesuatu yang tidak layak bagi keduanya." Berkomentar miring, negatif. Syiah pada awalnya seperti itu, mendahulukan Ali daripada yang lainnya, daripada Utsman atau daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, seandainya bukan karena mereka beranggapan engkau pun menyembunyikan sesuatu terkait keduanya, sebagaimana yang telah mereka katakan, niscaya mereka tidak akan berani berbuat demikian. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari menyembunyikan sesuatu rahasia terkait Abu Bakar dan Umar, kecuali yang telah diamanatkan Nabi SAW kepadaku. Semoga Allah melaknat orang yang menyembunyikan sesuatu terkait keduanya di dalam hati, kecuali apabila itu kebaikan, kata beliau. Abu Bakar dan Umar adalah teman, sahabat, dan orang terdekat Rasulullah SAW. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka berdua. Maka Ali pun bangkit dalam kondisi menangis dan memegang tanganku menuju masjid. Beliau naik ke atas mimbar, lalu duduk, seraya memegangi dan memandangi jenggot beliau yang telah memutih, hingga orang-orang berkumpul. Beliau berdiri, kemudian menyampaikan muqaddimah khutbah singkat yang begitu indah di hadapan kaum muslimin. Beliau berkata, ada apa dengan orang-orang yang menyebut-nyebut dua penghulu Quraisy, dua bapak kaum muslimin, sesuatu yang aku bersih dan berlindung diri, berlepas diri darinya, serta akan menghukum para pencela itu karenanya. Demi Allah yang membelah jiwa, yang membelah biji dan menciptakan jiwa, tidaklah ada, tidak ada yang menyintai keduanya kecuali orang yang beriman lagi bertakwa, dan tidak ada orang yang membenci keduanya kecuali orang yang keji dan celaka. Mereka berdua telah menemani Rasulullah SAW dengan kejujuran dan ketulusan. Mereka berdua memerintah, melarang, marah, dan menghukum tanpa melampaui apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Tidaklah Nabi berpendapat, mengambil pendapat, kecuali dengan pendapat yang sesuai dengan pendapat keduanya. Dan tidaklah pula Nabi SAW menyintai seseorang seperti Nabi ataupun Rasulullah menyintai keduanya. Dan Nabi SAW wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka berdua. Demikian pula kaum mukminin ridha terhadap keduanya. Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin. Ya, seperti hadis yang disantumkan di dalam Sahih Bukhari, muru Abu Bakrin bis salah. Ya. Perintahkanlah Abu Bakar untuk memimpin salat. Walaupun ini tidak disetujui oleh sebagian ummahatul mukminin, seperti Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tidak Umar saja? Karena Abu Bakar apabila membaca Al-Quran, ia tidak dapat menahan tangisnya. Tapi Nabi tetap bersikeras agar mereka menyuruh Abu Bakar untuk mengimami salat. Beliau mengatakan, Allah dan kaum mukminin enggan kecuali Abu Bakar.
Maka Abu Bakar pun mengimami kaum muslimin salat selama 9 hari. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Rasulullah, seusai beliau memilih untuk berada di sisinya, memilih ya, apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan untuk beliau, yaitu kembali kepadanya. Dan kaum mukminin memilih Abu Bakar sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Kaum muslimin menyerahkan zakat mereka kepadanya. Dan mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh ketaatan tanpa paksaan. Dan akulah yang pertama kali melakukannya dari kalangan Bani Abdul Muttalib, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ini bertentangan, bertolak belakang dengan klaim orang-orang Syiah Rafidah yang menuduh ya bahwa Abu Bakar merampas jabatan khilafah ini dari Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan yang pertama melakukannya dari kalangan Bani Abdul Muttalib, dari kalangan Ahli Bait. Meski sebenarnya Abu Bakar tidak suka dipilih, terbukti dari sikap berharapnya bahwa ada di antara kita yang mau dan dapat menggantikannya. Namun, demi Allah, dialah orang yang terbaik, kata beliau, yang masih hidup sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah orang yang paling penyayang, paling belas kasih, paling wara', dan paling tua dari sisi usia. Dan paling dahulu memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya saat itu. Abu Bakar pun berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Artinya Abu Bakar tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kepadanya. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar As-Siddiq di hadapan ya kaum muslimin saat itu. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan sesudahnya kepada Umar. Ya, kita tahu bahwa Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Ya. Dan aku termasuk yang ridho atas keputusan ini. Ya, Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa ia juga menerima kekhalifahannya Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau ridho atas penunjukan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Umar memimpin berdasar di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau, yaitu Umar tidak menyimpang dari sunnah Nabi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Ya, beliau memimpin di atas manhaj Rasulullah dan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Umar mengikuti jejak mereka seperti anak unta mengikuti jejak induknya. Itu tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, Umar adalah sosok yang halus dan penuh belas kasih kepada orang-orang yang lemah. Beliau adalah orang yang suka menolong orang lain, terutama orang-orang yang dizalimi, dari cengkeraman orang-orang yang menzalimi. Tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela sewaktu ia berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Allah. Allah menunjukkan kebenaran melalui lisannya, melalui ucapannya, serta menjadikan kebenaran dari sikapnya. Kita tahu bahwa dalam beberapa momentum turun wahyu yang bersesuaian dengan pendapat Umar ibn al-Khattab, dengan ucapan Umar bin Khattab. Ya. Hingga kami menyangka ada malaikat yang berbicara melalui lisannya. Seperti kata Nabi SAW. Ya.
setiap umat, ya, setiap umat, ya, ada muhaddasun, yaitu orang-orang yang menerima ilham. Ya. Kalaulah ada orang itu di tengah-tengah umat ini, kata Nabi, maka orang itu adalah Umar. Ya, dan kita bisa lihat dalam sejarah biografi Umar bin Khattab bagaimana. Ya, setidaknya ada beberapa momen di mana pendapat Umar itu bersesuaian dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berhak dapat ilham di tengah-tengah umatku ini, yang pantas menerima ilham dari Allah, ya, di antara umatku ini, maka orang itu adalah Umar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan di sini, hingga kami mengira ada malaikat yang berbicara melalui lisan Umar bin Khattab. Allah memuliakan Islam dengan keislaman beliau. Ya, kita tahu bahwa kondisi kaum muslimin berubah 180 derajat ketika Umar menyatakan keislamannya. Kaum muslimin merasa terlindungi, ada pelindung, sehingga orang-orang Quraisy tidak sembarangan dan semena-mena berlaku terhadap kaum muslimin. Itu terjadi setelah Umar menyatakan keislamannya. Mereka tidak lagi takut untuk menampilkan ibadah mereka, menunjukkan keislaman mereka, menampilkan jati diri mereka sebagai muslim. Setelah Umar masuk Islam, Allah memuliakan Islam dengan keislaman Umar. Ini sesuai dengan doa Nabi SAW. Ya, yang mohon satu di antara dua orang tokoh Quraisy yang sangat keras, yaitu Abu Jahal dan Umar, untuk menjadi pembela kaum muslimin. Dan Allah memilih Umar. Dan Umar adalah sahabat yang menjadikan hijrahnya Nabi sebagai penopang Islam. Ya, dan kita tahu yang menetapkan penanggalan hijrah itu adalah Umar bin Al-Khattab. Dan Allah menanamkan rasa takut kepadanya dalam hati orang-orang munafik. Dan Allah menanamkan rasa cinta kepadanya dalam hati orang-orang yang beriman. Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang sangat keras terhadap musuh-musuh Allah. Ya, ini pernyataan ataupun perkataan Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Umar. Ya, siapakah yang bisa memimpin kaum muslimin seperti halnya mereka berdua? Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada keduanya dan memberikan anugerah kepada kita untuk bisa berjalan di atas jalan mereka berdua. Yang Nabi mengatakan, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua sahabat sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Siapa saja yang menyintai aku, kata Ali, maka cintailah keduanya. Siapa saja yang tidak menyintai keduanya, berarti dia telah membuatku marah, dan aku berlepas diri darinya. Ya, aku berlepas diri dari orang-orang yang tidak menyintai keduanya. Sekiranya aku memberikan hukuman terhadap kalian yang mencela Abu Bakar dan Umar, niscaya aku akan hukum dengan amat keras, yaitu hukuman yang keras. Ketahuilah jika setelah hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, aku mendapat laporan ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, maka hukuman bagi pelakunya adalah seperti hukuman para al-qadhaf, yaitu orang-orang yang pendusta atau penuduh tanpa bukti, yaitu 80 kali cambukan. Ya, itu haddul qadhaf yang dijatuhkan Ali terhadap orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Dia mengatakan, kalau setelah hari ini, setelah aku mengatakan ini, masih ada orang yang masih aku terima laporan, ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, maka aku akan hukum mereka seperti hukuman qadhaf. Ketahuilah bahwa sebaik-baik seutama-utama umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, tsumma Umar, kemudian Umar. Kemudian Allah lebih mengetahui hakikat kebaikan itu berada. Demikianlah yang bisa aku sampaikan, kata Ali bin Abi Thalib, dan aku mohon ampun kepada Allah untukku serta untuk kalian.
Ini pernyataan ya Ali bin Abi Thalib di hadapan kaum muslimin yang menunjukkan sikapnya ya terhadap kedua sahabat Nabi yang mulia ini. Nah, diberikan juga dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan meridhoinya. Ia berkata, akan muncul di akhir zaman satu kelompok yang gemar mencaci. Mereka disebut Rafidhah. Mereka mengaku pengikut kami, padahal mereka ini sama sekali bukan pengikut kami. Tanda mereka adalah gemar mencela Abu Bakar dan Umar. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka perangilah mereka dengan seberat-beratnya. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Zindik ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah ya hakikat dari kelompok Rafidhah ini, keburukan-keburukan mereka yang kata Ibnul Jauzi ya, apabila disebutkan satu persatu maka ya tidak akan cukup masa untuk menyebutkannya. Ya, beliau mengatakan ya dalam masalah-masalah lainnya yang sangat banyak dan akan panjang jika disebutkan. Ya. Mereka membuat sesuatu yang menyalahi ijma' ulama. Iblis menyesatkan mereka untuk membuat pemahaman keliru ini. Ya, tanpa bersandar kepada athar maupun kias. Ya. Tidak bersandar kepada apapun. Baik itu athar yaitu wahyu maupun kias yaitu logika, artinya tidak masuk logika sama sekali. Tapi begitulah yang terjadi, itulah yang ada. Bahwa kelompok ini ya terkumpul di dalamnya keburukan yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ya. Nah, demikian. Maka dari itu ya kita harus berhati-hati dan waspada terhadap kelompok ini ya dan pemikiran-pemikirannya. Ya, jangan ya kita terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka yang kadang-kadang di awal mereka tidak menampakkan ya pendapat-pendapat seperti ini. Ya, tapi ketika orang yang mendengarkan mereka, menyimak ucapan mereka, ya terpesona baru ya ataupun terpengaruh, ya barulah mereka menampakkan ya apa yang mereka miliki. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi selanjutnya Ibnul Jauzi membahas tentang talbis iblis terhadap batiniyah, salah satu kelompok. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan ya tentang batiniyah ini. Batiniyah adalah satu kelompok yang berkedok Islam, namun sebenarnya condong kepada Rafidhah. Ya, mereka lebih condong kepada Rafidhah. Akidah dan amalan mereka sangat kontradiktif terhadap dengan syariat Islam. Ya, bahkan ya salah satu kelompok dari batiniyah ini mereka mengatakan bahwa ada tafsir batin dari setiap ya apa yang Allah perintahkan. Perintah sholat artinya tidak sholat. Larangan berzina artinya berzina. Larangan mencuri artinya mencurilah. Itu tafsiran batinnya kata mereka. Ya ini sama saja dengan ya mengobrak-ngabrik syariat dari sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi amalan mereka bertolak belakang dengan Islam. Kalau la Rafidhah, ya mutu mereka adalah asal bukan sunni atau asal bukan sunnah. Mereka akan mengambil pendapat yang akan berseberangan atau bertabrakan, bertolak belakang dengan sunnah. Nah, Batiyah ini lebih ekstrim lagi. Mereka mengambil satu pendapat yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, demikian. Pada mula inti ajaran mereka adalah menafikan Sang Pencipta, membatalkan kenabian, mengingkari kenabian atau nubuat, serta peribadahan, dan mengingkari hari kebangkitan. Artinya apa? Tidak ada tersisa satupun ya dari dasar-dasar, pokok-pokok dasar, asas-asas
agama-agama samawi. Ya, agama-agama samawi yang Allah turunkan itu sepakat dalam 3 hal. Mempercayai adanya Tuhan, tentang ilahiyah, mempercayai adanya kenabian, bahwa ada orang yang diutus, di sana ada Tuhan, ada orang yang diutus oleh Tuhan, dan yang ketiga, ya, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Ini 3 perkara pokok dasar yang disepakati dalam semua agama samawi. Mereka percaya adanya Tuhan, walaupun konsepnya berbeda-beda. Mereka percaya adanya kenabian, bahwa ada nabi yang diutus. Maka agama samawi mengenal nabi-nabi, ya, seperti dari Adam, Nuh, dan seterusnya. Ya, Ibrahim, Musa. Karena mereka meyakini adanya nubuat. Yang ketiga adalah semua agama samawi ini sama-sama meyakini adanya hari kiamat. Tapi apa yang ada dalam kelompok batiniyah ini, mereka menafikan ketiga perkara ini. Menafikan sang pencipta, membatalkan kenabian, serta mengingkari hari kebangkitan. Lalu apalagi yang tersisa dari agama ketika 3 perkara yang sangat mendasar ini, sangat fundamental ini diingkari? Nggak ada lagi tersisa agama. Tidak ada agama sebenarnya bagi mereka. Pada mulanya mereka tidak menampakkan semua itu. Justru mereka mengklaim Allah benar adanya, Muhammad adalah utusan Allah, dan agama Islam inilah yang benar. Tapi kemudian mereka akan mengutarakan, mengatakan semua itu memiliki rahasia yang tidak nampak, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini talbis iblis terhadap mereka. Bahwa ada tafsir batin, ada makna batin yang tidak nampak dari apa yang dinampakkan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam agamanya. Ya, nah ini yang membuat iblis benar-benar mempermainkan mereka, sehingga mereka pun memandang baik ajaran yang beraneka ragam. Ya. Ada beberapa sekte nama bagi mereka. Yang pertama tentunya Al-Batiniyah. Dinamakan seperti ini karena mereka mengklaim bahwa lahiriah Al-Quran dan hadis memiliki suatu rahasia yang tersembunyi, yang kedudukannya tidak ubahnya seperti isi dengan kulit. Gitu. Jadi bagi mereka, apa yang kita lakukan sekarang ini hanya sekedar kulit. Ya. Itu masih ya kulitnya istilahnya. Sholat ya seperti ya biasa amal-amal yang biasa kita lakukan, keyakinan-keyakinan yang biasa kita yakini, itu masih kulitnya, belum sampai kepada isinya. Bagi orang-orang awam jahil bentuknya terlihat jelas, sedangkan bagi orang-orang yang pandai ia merupakan lambang-lambang dan tanda-tanda yang mengisyaratkan hakikat yang samar, kata mereka. Ya maka siapa saja yang akalnya tidak menyelami hal-hal yang samar, yakni yang rahasia, intisari yang tersembunyi, ya maka ia berarti dia di bawah tuntutan syariat. Namun siapa saja yang naik tingkatan menuju ilmu batin, maka dia akan terbebas dari tuntutan syariat. Ya, jadi ada tingkatan. Ya, kalau sekarang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, hakikat. Ya, bukan lagi tingkatan syariat. Ya, kalau tingkatannya masih syariat, ya dia masih harus menjalankan satu yang kulit tadi, masih tingkatannya kulit. Ya, masih berada di ya lapisan kulit, belum masuk kepada inti dan isi, kata mereka. Ya, dan pemikiran-pemikiran seperti ini ada berkembang di tengah-tengah manusia. Ya, kalau sudah sampai kepada tingkatan tertentu, maka tidak wajib lagi, tidak perlu lagi sholat. Mereka mengatakan bukan tidak wajib, tapi tidak perlu sholat, karena sholatnya sudah berbeda. Karena sholatnya sudah masuk kepada inti sholat, katanya. Ya, yaitu eling mungkin ya. Ya, bagi mereka itu adalah tingkatan yang berbeda dengan tingkatan orang-orang yang masih dalam ya derajat syariat ataupun masih
sekitar kulit, belum masuk kepada inti. Ya. Lalu mereka menggunakan dalil Al-Qur'an, ya, yang tentunya ini tidak tepat, ya. Mereka ambil ayat dari surat Al-A'raf ayat 157. Ya, mereka menafsirkan ini adalah orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan hakikat ma'rifat yang sudah terbebas dari syariat. Karena mereka sudah melewati tingkatan syariat. Ya, mereka mereka bawakan sebuah ayat yang sebenarnya tidak tepat, ya, pendalilannya atau istidlalnya, yaitu wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi, ya, dari lahiriah nas, dari nas yang jelas, supaya dengan klaim batilnya mereka mampu membatalkan syariat Islam. Ya, nah demikian. Ya, ini adalah syubhat syaitan, iblis terhadap orang-orang yang memang ingin lepas dari syariat. Ya. Lalu ada juga yang membawakan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabb kamu hingga datang kepadamu yakin. Ya, lalu mereka mengklaim yakin di sini adalah suatu ketingkatan yang mana mereka sudah sampai kepada derajat, ya, inti ataupun isi tadi. Ya, bukan lagi derajat syariat, derajat awam. Ya, maka mereka tidak lagi perlu melakukan ibadah-ibadah yang dia wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka ibadat mereka itu sudah sampai melewati tingkatan syariat tadi. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian bagaimana iblis, ya, mengombang-ambingkan anak Adam ini, ya, sehingga, ya, tanpa mereka sadari mereka telah keluar dari Islam. Ya, mereka keluar dari syariat Islam secara keseluruhan. Ya, sehingga tidak tersisa lagi Islam dalam hidup mereka. Tidak sholat, tidak puasa, karena merasa sudah lebih tinggi tingkatannya. Ya, sudah sampai kepada inti dari agama ataupun agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nama yang kedua ataupun kelompok kedua yang masuk dalam kelompok ini adalah Al-Ismailiyah. Mereka dinamakan seperti ini karena dihubungkan kepada pemimpin mereka yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Mereka ini mengklaim bahwa rotasi kepemimpinan akan berakhir kepadanya, karena dialah imam yang ketujuh. Mereka berdalih bahwasanya jumlah langit, bumi, dan hari ada 7. Hal ini menunjukkan bahwasanya pergantian kepemimpinan berakhir pada imam yang ketujuh. Ya, jadi ini masih dalam sekte Rafidhah. Ya, jadi tidak perlu sampai 12, yang ketujuh. Inilah imam yang berakhir pada, ya, orang ini. Ya, mereka klaim orang ini Muhammad bin Ismail bin Ja'far ini. Ya, Abu Ja'far At-Tabari mengatakan dalam kitab tarikhnya bahwa Ali bin Muhammad menyebutkan dari ayahnya bahwa seorang laki-laki dari Rawandiyah yang bernama Al-Ablaq, ya, artinya orang yang terkena penyakit kusta, menangis di suatu tempat yang tinggi dan menyuruh orang-orang Rawandiyah agar datang berkumpul di hadapannya. Lalu dia beranggapan ruh Isa bin Maryam menitis ke tubuh Ali bin Abi Thalib, lalu menitis kepada para imam yang lainnya satu persatu hingga sampai kepada Ibrahim bin Muhammad. Ya, nah demikian itu keyakinan kelompok ini. Mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan Islam. Ya, sama seperti Batiniyah tadi, ya, mereka mengatakan bahwa apa yang dihalalkan Allah itu tafsir batinnya adalah halal. Apa yang dihalalkan Allah itu tafsir batinnya adalah haram. Apa yang diperintahkan Allah itu tafsir batinnya, ya, adalah tidak dilakukan. Ya, nah demikian.
Ya, dan terdapat seorang laki-laki dari kalangan mereka yang mengundang sejumlah orang ke rumahnya. Ya, ia memberi mereka makan dan minum. Bahkan membiarkan istrinya digauli oleh mereka. Lalu berita tersebut sampailah kepada Asad bin Abdullah. Maka ia pun menghukum bunuh dan menyalib mereka. Namun begitu keyakinan mereka ini masih ada hingga sekarang. Ya, nah demikian. Jadi ya luar biasa ya kesesatan yang ada di kelompok ini. Ya, sekelompok dari mereka keluar menemui orang-orang dengan membawa senjata lalu berseru, berteriak, "Wahai Abu Ja'far, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan." Ya, ya sampai ya kita katakan begitulah iblis membawa ya orang-orang sesat ini hingga yang menuhankan makhluk. Ya. Kemudian di antara kelompok ini ada yang bernama As-Saba'iyah. Ya, disebut As-Saba'iyah yang artinya yang ketujuh ya, atau yang tujuh karena dua perkara atau dua latar belakang, dua sebab. Yang pertama adalah mereka memiliki keyakinan bahwasanya rotasi tampuk kepemimpinan ada 7. Dan sampainya tampuk kepemimpinan pada imam yang ketujuh merupakan akhir dari peralihan para pemimpin. Dan itulah yang dimaksud dengan datangnya hari kiamat menurut mereka. Ya. Yang kedua, mereka disebut As-Saba'iyah karena mereka mengatakan bahwa pengaturan alam bawah, yaitu bumi, bergantung kepada bintang yang 7 di alam atas, yaitu langit. Ya, 7 bintang yang mereka maksud adalah Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Matahari, dan Merkuri, kemudian bulan. Ya, ya kita katakan ini keyakinan-keyakinan ya jahiliyah yang mereka hidupkan kembali, yaitu iman kepada bintang-bintang. Nah demikian. Di antara mereka ada yang disebut Al-Babakiyah. Ibnul Jauzi mengatakan, ya, ini adalah salah satu kelompok batiniyah yang mengikuti Al-Babak Al-Khurrami. Ya, Babak Al-Khurrami. Dia adalah penganut batiniyah yang lahir dari hasil perzinaan orang tuanya. Dia muncul di satu pegunungan Azerbaijan pada tahun 201 Hijriah. Kemudian dia diikuti oleh banyak orang. Ya. Nah, ya tidak perlu heran ya. Setiap orang sesat banyak juga orang yang mengikuti. Sampai Dajjal keluar yang mengaku Tuhan, juga banyak orang yang akan mengikutinya. Ya, hari ini ya kita lihat banyak orang-orang sesat, ya pemikiran-pemikiran yang sesat, tapi tetap ada orang yang mengikutinya. Yang mengaku dia adalah titisan Nabi Isa, yang mengaku dia adalah Mahdi, bahkan yang mengaku Nabi. Ya, ada yang mengaku dia adalah titisan Maryam alaihissalam. Ya, tapi tetap ada juga orang yang mengikuti. Ya, tidak perlu heran. Seperti orang ini, ya, diikuti oleh orang banyak. Ya, kemudian kelompok ini menjadi masalah besar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ya, Babak Al-Khurrami ini menghalalkan segala apa yang dilarang dalam Islam. Ya, dan yang kita katakan semua sekte-sekte batiniyah seperti itu. Yang menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, jika dia tahu bahwa ada seorang memiliki putri atau sadari yang cantik, dia pun meminta wanita itu. Jika wanita cantik ini diserahkan kepadanya, maka orang yang diminta akan selamat. Namun jika tidak diberikan, maka orang itu akan dibunuh oleh si Babak ini. Dan si wanita itu akan diambil secara paksa. Ya, Babak Al-Khurrami ini terus berbuat kezaliman selama 20 tahun hingga jumlah yang terbunuh juga fantastis, luar biasa. Ini tukang jagal yang boleh dikatakan pantas masuk dalam ya buku rekor ya, yaitu 80.000 orang. Ada yang mengatakan 55.000 orang. Ya, yaitu jumlah korbannya. Ya, nah demikian. Coba lihat bagaimana iblis mempermainkan ya anak manusia sehingga jatuh di dalam hal-hal yang kita katakan tidak masuk akal ini.
Ya, nah demikian. Kemudian penguasa Islam memerangi orang ini, tapi dia berhasil mengalahkan banyak pasukan. Ya, hingga Khalifah Al-Mu'tasim mengutus ya Ifshin untuk memeranginya. Ya. Kemudian Ifshin ini menyerang Babak dan saudaranya pada tahun 223 Hijriah. Nah, saat kedua ini dibawa ke hadapan Al-Mu'tasim. Saudara Babak tadi berkata kepadanya, "Wahai Babak, sesungguhnya kamu telah melakukan apa yang telah tidak pernah dilakukan oleh seorang pun. Maka karena itu bersabarlah kamu sekarang dengan kesabaran yang tidak pernah ditunjukkan oleh seorang pun." Ya, nah demikian. Lalu Babak ini menanggapinya dengan angkuh dan berkata, "Kamu akan melihat seberapa besar kesabaranku." Ya, sudah tangkap, diringkus ini ya, dibawa kepada Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Mu'tasim memerintahkan kedua tangan dan kaki Babak ini dipotong. Ya, saat mereka memotong tangan dan kakinya, Babak ini mengusap wajahnya dengan darah. Melihat hal itu, Al-Mu'tasim bertanya, "Kamu ini dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Mengapa kamu mengusap wajahmu dengan darah? Apakah karena kamu takut mati?" Maka Babak menjawab, "Tidak. Tetapi saat tangan dan kakiku dipotong, darah keluar dengan derasnya, dan aku khawatir ada yang bertutur, wajahku pucat karena aku takut mati. Sehingga orang-orang menyangka itu benar. Maka aku tutupi wajahku dengan darah, agar pucat wajahku tidak diketahui oleh orang-orang." Demikian perkataannya. Ya. Sudah itu lehernya pun dipenggal. Ya. Kemudian jasadnya pun dibakar. Ya, lalu saudaranya pun diperlakukan sama seperti si Babak ini, dan berakhirlah ya riwayat keduanya. Meskipun begitu, keduanya sama sekali tidak berteriak, mengadu kesakitan, dan tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Ya, nah itulah akhir kesudahan dari orang sesat ini. Nah demikian. Ya, nah memang dahulu orang-orang sesat seperti ini hukumannya adalah ya hukuman mati. Para pemerhati raja dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena kerusakan yang mereka timbulkan dan kejahatan yang telah mereka lakukan atas nama agama. Ya, nah demikian. Dan hukumannya tentunya sangat berat. Orang-orang yang mengatasnamakan agama dan melakukan keburukan atas nama agama itu, kejahatan atas nama agama itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, beberapa ya kita katakan kelompok-kelompok batiniah ini yang pernah ada di dalam sejarah Islam, dan ya tentunya ini menjadi ancaman ya bahwa kelompok-kelompok seperti ini ya masih tetap ada sampai sekarang ya dengan segala macam bentuk-bentuk pemikirannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.